bukan lagi alat yang kita pikirkan ketika disudutkan kedua pilihan. Yang memanusiakan manusia itu ya alhamdulillah. Ya. Bro, kopi lagi bro. Ayo off-road aja yang personilnya segini bilang terbatas gak bro? Betul. Menurut gue perasaan sih. Perasaan. Bro, kuota gue terbatas aja. Kan? Itu yang nggak bakal, dia nggak nyangka sobat. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera buat sobat dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salam off-road. Malam hari ini One Adventure ada di kota Bandung, tepatnya di Bale Endah, Kabupaten Bandung sobat. Baru nyampe One Adventure dari Lampung menuju ke kota Bandung dulu, karena beberapa hari ke depan One Adventure bakal liputan ke acaranya Adventure Off-Road West Java. West Java Adventure Off-Road sobat, di Ciamis di hari Rabu mendatang ya sobat. Selama beberapa hari One Adventure bakal masuk hutan untuk ngikutin gelaran event Jaor West Java sobat. Nah, kesempatannya kali ini One Adventure berhubung lagi di Bandung. One Adventure mau sidak grebek salah satu media official off-road, tentunya udah tahu semua siapa? Hayu Off-Road. One Adventure kesempatan kali ini karena Hayu Off-Road punya kantor baru sobat, tepatnya di Bale Endah. Jadi One Adventure kesempatan mau grebek sidak kantornya yang terbaru sobat. Seperti apa kantornya, kesibukannya seperti apa, persiapan mereka untuk liputan di event Wejaor kali ini sobat. Yuk kita masuk ya, kita grebek lagi sibuk apa aja ya. Yuk. Sobat, saat ini One Adventure berada di perumahan Gria Prima Asri Bale Endah, Kabupaten Bandung sobat. Jadi tepat di depannya One Adventure ini si Douglas julukannya, Jimny Long, yang mobil official yang sering digunakan Hayu Off-Road untuk liputan kemana-mana sobat. Jadi One Adventure bakal masuk nih ke dalam nih. Ya kita masuk ya. Sesuai timelinenya, Hayu Off-Road punya mobil off-road jangan di garasi aja, mobilnya di luar garasi tuh. Akuan. Ada siapa aja di dalam? Kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Bro. Bro. Sama bro. Go. Samin, sehat Min. Alhamdulillah. Kenapa Mas Samin selalu di balik layar sobat? Video-video yang sering sobat lihat di Hayu Off-Road, salah satunya nih yang buat. Masuk ya. Assalamualaikum ya. Nah sobat, jadi kesempatan ini bro, datang hari ini gua di Bandung ya, tepatnya di Bale Endah. Sengaja gua mau sidak kantor baru. Iya, baru. Kebetulan kita baru 2 bulan. Oh 2 bulan. Baru 2 bulan sobat di sini sobat. Baru kali ini ada yang review. Yeay, One Adventure bakal tur kantornya sobat, karena ini baru 1 bulan 2 bulan nih bro ya. Belum beres juga. Apa aja di dalam ini, One Adventure bakal ngajak sobat semuanya untuk tur. Ya, kita lihat kesibukannya teman-teman Hayu Off-Road. Ya kan, ruang produksinya supaya jadi pada saat teman-teman tonton itu ngapain, diapain ya kan, terus prosesnya seperti apa, kita bakal kupas abis di dalam sini ya. Bro, kemana dulu gua? Lu mau kasih tau kemana? Ruangan apa? Ruangan Ini kantor ini. editor, merchandise. Oh, nah. Assalamualaikum, Om Jo. Ada tamu rupanya. Sehat, alhamdulillah. Lu ngabarin sih mau datang? Iya bukan itu, makanya gue sengaja sidak ke sini bro. Ya kan, dadakan. Kaget. Gila. Kemarin kan gue taunya lu baru bikin apa kantor baru nih ceritanya. Betul. Ya kan? Iya. Lu cuma kasih alamat, Siap. One Adventure langsung datang nih. Iya kan? Siap. Pengen tahu prosesnya seperti apa di Hayu Off-Road. Ini ruangannya. Selamat datang. Siap. Mabes Hayu Off-Road. Siap. Ini Mabes Hayu Off-Road. Mm-hmm. Tempat kita berproduksi berproduksi apa video ataupun ya visual ataupun foto dan lain sebagainya, sehingga
siap untuk dinikmati di YouTube ataupun di Instagram, media sosial ya. Hayo Offroad. Gitu, Oman. Lo jelasin ruangan ini apa aja sih? Ada apa aja sih di ruangan ini? Oh, ini nih dari ujung. Ruangan ujung. ini ya. Ruangan Nah, ini ya. ha. Ruangan ini ruang produksi termasuk juga include ke inventory stok-stok produk merchandise daripada si official off-road. Betul, ada siap. merchandise Max, merchandise UF, X-Red, IOF, dan merchandise Hayo Offroad. Tuh. Jadi kalau sobat semuanya pengen beli merchandise yang original loh tentunya. Original dari event-event yang ada di Indonesia. Nih, bisa langsung follow IG-nya, DM, harganya berapa, langsung kontak yang punya nomor Om Jo, langsung kontak aja. Nggak ke Homers. Oh, Homers ya. Homers. Homers itu apa sih ya? Homers itu HO Merch sebetulnya. Jadi Hayo Offroad Merchandise. Oh, Gitu. Hayo Offroad Merchandise. Iya, Homers. Itu ada yang pegangnya, bukan kita. Oh, ada yang pegangnya ya. Cuma Jadi sementara stoknya disimpan di sini kita, Bro. Jadi teman-teman yang kangen sama event-event Indonesia yang belum pernah ikutan, bener ya, gitu ya? Betul ya. Ada Max, ada CBD X-Ray, ada IOF NC. Tuh. Lisensinya resmi, jadi nggak asal kita. Harga berapa sih, Om Jo? Harga di range 100 sampai 200 ya. 100 sampai Di 200. 100 sampai 200. Nah, Ada gitu. topi juga. Ada topi Jabar ada. Nah, sama itu ada. Nah, ini rak khusus untuk alat. Jadi rak khusus alat kita simpan di sini. Ada drone, ada GoPro, ada walkie-talkie juga termasuk. Terus ada headlamp. Ini kebetulan lagi dibersihin nih. Oh, lagi Jadi buat setiap persiapan. event, setelah event kita bersihin. Kebetulan kan kita kemarin habis Sukabumi tuh. Main Udah debu-debuan. Wow, debunya minta ampun. Gila, makanya alat perlu kita rawat ya. Betul. Karena ini senjata kita. Kalau nggak ada ini, aduh, ini senjata. Kelar sobat. Senjata. Gila, ini barang-barang yang harus dijaga. Harus dijaga. wajib. Itu ngapain topi itu jelek apa? Oi, Sampai ini itu alat juga tuh. nggak sih ini. Sampai lumpuran gitu. Kenapa gua simpen di sini? Sengaja gua etalase. Keluarin di dong. sini. Bentar, Keluarin dong. Nah, ini tadi Om Wan nanya nih, ini topi apa nih jelek kayak gini kan? Nggak berwujud, ada lumpur-lumpurnya. Ada lumpur, kan lumpur abadi bukan itu? Ya. Oh, Jawa Tengah itu. Jawa Tengah, siap. Jadi lumpur Jawa Timur ya, bukan Jawa Oh, Jawa Timur itu. Enggak. Bercanda. Ini bercanda. Jadi ini gini Om Wan. Ini kenapa gua simpen di dalam, gua etalasein. Iya. Wah, ini nggak ternilai ini Om Wan. Gitu ya. Berarti ada sejarah Ternilai. dong. Sejarahnya. Kemana itu? Aduh, ceritain sekarang. Iya dong. Apa nanti aja ya? Buat kita ngobrol aja lah ya. Siap. Siap. Nanti gue tanya lagi pasti topi itu ceritanya. Dah, biarin. Simpen aja dulu. Simpan, oke. Simpen dulu. Nanti kita tanya. Aduh. Kita ke bro, ini yang sibuk sang editor. Halo. Lu lagi ngapain? Lagi ngegarap video yang sebentar lagi tayang. Oh, bentar lagi ya, jam 8 ya. Jam 20. Selasa jam 20. Besok. Ya. Oh ya besok. Besok Selasa. Besok ya. Part ke-3. Ini eksklusif untuk Om Lucky Halim. Oh, Lucky Alim dibuatin spesial Ya. video. Full video on race. Wah, tuh. Jurda seri dua kemarin. Jurda Sukabumi. Spesial buat promo tour. Apa? Ya, promo offroader sih. Promo Lebih ke offroader ya. memperkenalkan offroader Offroader. ke halayak ramai lah, ke penggemar-penggemar offroad. Nanti insya Allah kedepannya ada juga offroader yang lain yang secara khusus kita liput Om Wan. Siap. Gitu. Om, lo Siap. dari ini ruangan nih. Ruangan kan yang pasti proses produksi video dari mentah menuju ke mateng nih ya. Mateng lah ya prosesnya. Berarti lo satuin dulu semua bahan karena kan dari beberapa media yang lo ambil nih, ada dari kamera mungkin, dari handphone atau dari apa ya kan. Itu
lu ceritain dikit deh sekilas tentang proses di ruangan ini deh. Jadi gini, teman-teman, ya kalau untuk dari awal kita cerita, kita biasanya ngeliput awal dari awal satu event. Seperti biasa, yang paling pertama kita briefing dulu. Jadi sebelum berangkat kita udah ada jadwal dulu ya. Jadwal tuh udah kita schedulekan beberapa event ke depan. Biasanya sih yang event udah terjadwal kita udah schedulein tuh, event A, B, C, D, F, G. Nah, untuk persiapan biasanya kita briefing. Setelah briefing baru kita siapin alat-alat. Oke. Kita pakai 3 kamera, 1 drone, 4 GoPro, terus 360 ya. Itu kalau diperlukan biasanya. Setelah itu kita take shoot semuanya. Kalau untuk handphone biasanya kita gunakan untuk story ya, Min ya. Untuk story, untuk foto-foto urgent biasanya yang perlu tayang langsung, kita pakai handphone. Itu biar lebih cepat. Terus setelah kita shoot video sesuai dengan apa yang dijadwalkan, kita simpan di satu file. Karena setiap file kita dari pertama kita ngeliput itu filenya ada semua. Kejurnas 2021, 2022 dan 2023 semuanya ada kita punya. Termasuk file-file yang event-event kompetisi, ekspedisi. Nah, setelah kita mendapatkan file-file tersebut, barulah mulai digarap. Gitu. Jadi sobat, stop dari sini obrolannya. Jadi One Adventure bakal lanjut, kita ngobrol langsung sambil ngopi, bro. Siap, ayo. Ya kan? Okay. Seperti apa keseruan mereka, suka dukanya, panas, terik, hujan, debu, semuanya campur aduk. Iya. Bang, kita bakal kupas sama dengan teman-teman, sama Ray dan Samin tentunya. Nanti ada Herdi juga, Herdi. Oh, Herdi, ya. Iya. Kita lihat. Oh, kita lanjut deh, keluar dari sini. Siap. Kita cari lagi di ruangan yang lain. Siap. Nih dapurnya media. Jadi teman-teman semuanya kalau datang ke sini nggak usah khawatir, sobat. Ini ada tempat ngopi, sobat, yang pasti. Jadi nggak jauh-jauh nih kalau kena off-road. Ya, tuh. Lu tinggal pesen mau kopi apa? Es kopi ada. Ya. Ini kopi kayaknya besok-besok teman-teman yang dari daerah One Adventure sengaja bawain kopi. Dari Lampung, ya kan, yang dari Medan, yang dari mana, kopi nanti dikumpulin direncanain di sini, aman. Karena penggemar off-road, ya kan, baik itu pemain ataupun penikmat itu pasti suka kopi. Gitu, makanya kita siapin supaya teman-teman yang datang betah. Ngomong itu betah nih, harus betah. Mudah-mudahan betah di sini, enak. Ya karena frekuensi ya. Satu frekuensi. Sobat, obrolannya bakal lanjut sama Om Jo, ya kan, kita bakal kupas abis tentang obrolan seputar dunia media, ya kan. Kan selama ini One Adventure ke bengkel, prepare persiapan off-road mobil-mobilnya. Bro. Sekarang One Adventure mau ngeliput persiapan teman-teman media untuk liputan. Gimana riuhnya? Ini first time nih. Oh iya, Om Jo. First time ya, Om Jo. Oh iya, ini nggak sopan banget, dia nggak ngabarin, tiba-tiba datang nih. Mendadak, rencananya memang langsung ke Ciamis. Ada satu tempat yang mau dikunjungin, tapi kayaknya seru nih bikin kesini nih. Siap. Bikin dadakan sama. Siap, aman-aman. Kejutan. Wah, langsung pokoknya malam langsung ada ide, gue langsung kayak punya kantor baru. Dan yang punya aja belum nge-review nih tempat ya. Belum. Baru One Adventure. Gua belum sounding sih. Khusus. Ini spesial nih, One Adventure. Spesial banget ini datang ke markus kita nih. Kita lanjut. Ayo, gas. Selamat malam buat sobat semuanya. Salam off-road tentunya. Malam hari ini, ya kan, One Adventure sengaja silaturahmi berkunjung gerbek sidak salah satu kantor media off-road 4x4. Siapa lagi kalau bukan Hayo Off-road ya, bro. Jadi udah berdiri di sini, berdiri duduk bersama dengan teman-teman Hayo Off-road, personil-personilnya, ya kan. One Adventure juga dadakan datang ke sini, ya kan, sengaja. Om Jo, siap. Pokoknya terima nggak terima One Adventure bakal sidak nih kantor, ya kan, karena ini kantor spesialis, baru pertama kali One Adventure yang datang.
Bukan gitu Om Jo. Bener ya? Dari sebelum kita lanjut obrolan mengenai tentang kesibukan mereka teman-teman Hayu Offroad, ya kan? One Adventure juga bakal kenalin satu persatu. Siap. Yang pertama adalah punggawanya Hayu Offroad sebelah. Om Jo. Siap. Om Jo ini sebagai apa sih Om Jo? Gua di sini sebagai founder juga ya. Founder. Di Hayu Offroad. Founder juga pimpinan redaksi lah, karena ini media tentunya kan pasti ada ya redaksi bahasanya ya. Nah, gue sebagai pimpinan redaksi juga di sini. Sebetulnya gue ada satu lagi teman, anak Herdi namanya. Dia belum datang lagi di jalan. Belum datang ya. Sambil kita tunggu ya. Herdi itu juga ngebantu awal pemrosesan atau bikin si Hayu Offroad ini seperti apa, itu sama Herdi juga. Sama Herdi juga. Herdi dibantu. Tapi yang awal gue bikinnya ya founder gue sendiri sih. Sebagai gitu. founder Hayu Offroad, Hayu Offroad. Om Jo. Yang sebelah kanan dulu, bro, dari belakangan. Itu paling ujung. Ya, sahabat One Adventure yang sering mondar-mandir di track tentunya, ya kan? Mungkin sobat semuanya sudah pernah menonton hasil karya ciptanya teman-teman semuanya. Siapa sih di balik layar Hayu Offroad? Samin, guys. Lo tuh apa Min? Nama lu siapa sih? Nama asli. Nama asli. Nama asli Arif. Arif. Ais, kumaha bisa Samin teh? Panggilan apa ya? Nama panggung. Nama panggung lah. Oh, nama panggung. Min, lu tuh di Hayu Offroad udah berapa lama, Min? Udah hampir 4? dari awal ya. Dari awal ya. Udah 4-5 tahun? Mau 2 tahun. Mau Oh, 2 2 tahun ya. Lu sebagai Jalan apa 2 sih, Min? tahun. Di Hayu Offroad? Sebagai Orang paling sibuk gitu nah. bisa jadi. Bisa jadi. Orang paling Semua sibuk. saya pegang. Semua dipegang, kamera dipegang, akomodasi buat mondar-mandir lo pegang, logistik dipegang, banyak. Sekarang nambah lagi. Jadi administrasi keuangan dia yang pegang juga. Setelah Samin kita ke sebelah kiri ya. Re, nama lu siapa Re? Nama saya Reza Habib Ramdhani kepanjangannya. Reza Habib Ramdhani. Biasa dipanggil Rey atau enggak Habib. Re atau Habib. Ya. Lu sebagai di Hayu Offroad sebagai apa sih? Re? Pertama mungkin kameramen. Kameramen. Terus sambil ngegarap editing juga. Oh, Editing. editing. Jadi salah satu otak nih teman-teman, lo mau keliput hasilnya seperti apa, di editing seperti apa, lo tugasnya itu Ya. ya sekarang ini ya. Hah? Atas apa ya? Atas arahan dari Pak Jo. Wajo. Nah, sobat, kita sudah kenalan semuanya sama personil di Hayu Offroad. Kita mau kupas dikit tentang Hayu Offroad. Sebelumnya sih One Adventure mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga Hayu Offroad itu apa, latar belakangnya Hayu Offroad itu seperti apa, kemudian sejarahnya Hayu Offroad itu seperti apa, ya kan, sebelum suka dukanya mereka sebagai hidup di dunia media tentunya yang penuh dengan lika-liku, pokoknya seru banget, pokoknya asik ya kan bro. Cerita dong dikit lo tentang sejarah belakang Hayu Offroad, karena sobat One Adventure pun termasuk sobat Hayu Offroad tentunya banyak yang mungkin ada yang belum tahu nih sejarah berdirinya segala macam, latar belakang sampai lo saat ini gitu loh. Sampai gua datang nih sekarang di kantornya media Hayu Offroad. Iya. Siap. Kumaha bro? Gue ceritain dari awal nih. Boleh, Dewa, ya? sekilas saja lah. Tapi jangan pakai sedih ya bro. Sedihnya dikit ya. Gitu. Jadi gini, Om Wawan, Hayu Offroad itu gue ceritain tentang nama dulu ya. Ya. Hayu Offroad itu berawal dari kata hayu dan offroad aja. Nah, hayu itu berupa ajakan. Offroad itu ya offroad gitu. Jadi ajakan untuk offroad sebetulnya gitu. Nah, kata hayu offroad ini yaitu kata-kata yang sering diucapkan oleh teman-teman anak-anak offroad di Jawa Barat, khususnya di Bandung ya, karena gua kan domisili di Bandung gitu. Hayu atuh. Nah, gitu. itunya. Ya, makanya awalnya gitu. Gua sendiri sih ya, latar belakang memang suka main offroad. Dulu main offroad, senang main offroad, terus kepikiran
ketika gua off-road, gua suka foto-foto juga tuh ya. Suka foto-foto, video. Gua tuh orang yang nggak pede ngepost di media sosial pribadi. Betul. Media sosial pribadi awalnya seperti itu. Nah, tapi gue pikir, aduh ini sayang nih kalau nggak gue simpen, nggak dokumentasiin, nggak simpen di media sosial. Biasanya kan gue simpen ya memori penuh gitu kan, hapus, aduh sayang juga gitu kan. Makanya udah bikin aja Instagram gitu ya. Awalnya di Instagram, bikin Instagram. Itu dia. Nah, penamaan yang tadi, ini nama-nama Hayo Offroad itu kata-kata yang sering didengar anak-anak offroad Jawa Barat. Hayo offroad, hayo offroad. Nah, terus ada tagline kita sering kan teman-teman dengar kan? Oman tahu kan? Tahu. Punya mobil offroad jangan di garasi aja, hayo offroad. Sama juga tuh. Gue sering dengar itu gitu kan. Makanya gue bikin tagline. Teman-teman offroad pasti aja orang-orang Bandung gitu ya. Mana mobil di garasi we, di offroad gentarang ke karatan. Nah, seperti itu banyak banget gitu. Banyak banget itu seperti itu. Makanya gue bilang, udahlah bikin tagline juga, punya mobil offroad jangan di garasi aja, ayo offroad. Nah, itu sebagai penyemangat, motivasi, ajakan. Betul, ajakan buat teman-teman semuanya. Itu awal berdirinya Hayo Offroad itu dari sana gitu. Tanggal lu ulang tahun Hayo Offroad kapan sih? Anjir kan? Itu yang dia nggak nyangka sobat. One Adventure bakal nanya itu sobat. Ini pas banget aman. Jadi gini, Hayo Offroad itu berdiri ini sekarang apa sih? Tanggal 25 September. 5 hari lagi ulang tahun. Bener-bener ya. Berarti memang gua nggak tanpa disengaja loh bro. Gua nanyakan itu kan bro. Betul. 5 hari lagi. Tanpa gua harus ngomong bro, nanti bakal gua tanya 5 hari lagi. Ya, Hayo Offroad itu lahir tepatnya 30 September 2021 ya. 2021. Baru 2 tahun, masih muda gitu. Mau ulang tahun sobat. 2 tahun ya. Gila. 2 tahun ya? 2 tahun. Ya. 2 tahun. 2 tahun. Jalan 2 tahun. Nah, terlepas dari itu gue mau bicara sedikit perjalanan deh. Kalau lo udah ngomongin sejarah nih tadi kan, sejarah ada yang kurang nggak gue jelasin bro? Apalagi bro? Cukup dulu lah ya nanti ya, sampein lah ya. Gue mau nanya si Samin dulu deh. Boleh. Min, suka duka lo selama lo ngikut di Hayo Offroad Min? Karena kan gue tahu liputan itu terlihat mudah ya Min. Iya. Lo cuma megang kamera cepet video black, tapi lo harus ngadepin cuaca juga, lo harus ngadepin yang ekstrim, yang kayak mana, lo harus masuk lumpur, lo harus debu segala macem deh. Seperti apa sih Min? Balik lagi ya Om. Ya, siap. Balik lagi. Kita Jangan kan dulu balik, baru datang dia. emang orang lapangan nih. Orang lapangan. Cinta sama alam. Cinta sama alam. Jadi apapun yang terjadi di lapangan ya dinikmati aja. Dinikmati. Lu bersyukur Min dengan apa yang lu jalanin kali ini Min? Sangat bersyukur ya, Min. Apalagi dengan proses yang panjang ya. Banyak ya. Iya. Naik turun, kadang drop, moodnya bagus, mood jelek ini. Serius. Akhirnya. Seperti itu. Jangan nangis dong. Sedih. Terus kalau lo di lapangan tuh kadang kan ya gue juga ngalamin lo Min. Maksud gue lo mood lo lagi bagus, lo mood lagi jelek, sebenarnya perjalanan lo yang paling berkesan di mana sih? Pernah? Perjalanan paling berkesan belum lama ini ya di OX Pala ya? Pala Alam Lampung ya. Kenapa itu Min? Event Lila. yang orang pada pengen ada di situ lah Om. Pengen ada di situ. Sementara kan Hayo Offroad ditunjuk jadi salah satu media official. Ya bangga Om. Bangga ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Jadi di dalam track itu nggak berasa capek. Ya apalagi kalau kita kerja dengan hati ya Om ya. Kita cinta sama alam ya udah Om. Semuanya hilang lah, capek hilang. Kelar lah ya, seneng lah ya. Lanjut ke lo, Bib. Gimana? Sebagai
editor ya sekarang ya posisinya ya. Kameramen, editor Kameramen. beliau. Awalnya tuh kameramen dulu, fokus di kamera. Lu memang basicnya lu hobi, udah foto atau kameramen atau gimana sih? hobi. Awal-awalnya hobi foto, ya hobi megang kamera lah. Megang kamera. Sekolah juga jurusan kamera. Oh gitu. Ya, bukan jurusan kamera, jurusan multimedia. Multimedia. Nah, waktu itu tuh jadi malah pas gabung Hayo Upload tuh, Sebelum gabung lu ngapain? sebelum gabung sekolah. Oh sekolah Dulu, dulu. sorry, masih sekolah dia udah Ya. magang, Oh, magang, ikut, freelance di Hayo Upload. Kelas 12. Kelas 12. Kelas akhir. Udah ikut Hayo Upload. Heeh. Awalnya freelance dulu. Heeh. Nah, pas lulus karena udah nyaman, Heeh. udah enak lah, Heeh. udah dapet feel-nya, udah bisa nyesuaiin. Udah klik lah ya. Jadi ya alhamdulillahnya paten gitu di Hayo Upload. Di Hayo Upload. Gitu sih, gitu. Itu awalnya. Lo perasaan lo yang paling suka sedih pada saat editing video ini, karena video ini kan nggak semuanya mudah bro Ya. Maksudnya lo tuh mentah, aduh lumayan ya, lo pasti kan manusia ini punya perasaan, kadang lagi seneng, lagi happy, lagi sesuatu ya kan, lo ceritain sih. Pernah waktu event balap pertama aku ikut di Pali. Oh Pali. Kejurnas IMI. Kejurnas IMI seri 1. Seri satu. Seri 1 itu di hari kedua file hilang semua. Ya, file hilang Lo semua. rasanya kayak mana bro? Campur aduk. Campur Sian. aduk. Pertama ya. Tapi takut dimarahin nggak lo sebenarnya? Itu yang Ya, paling pertama sih. Pertama ya? Pertama. Bener ya? Paling pertama itu pasti ini kena marah. Tanggung jawab lo ya. Tanggung jawab. Sebenarnya gara-gara overheat sih. Si kamera overheat. Terus si kacau pokoknya. Habis itu pengalaman buruk ke satu. Yang kedua tuh kalau pas lagi editing error reschedule tayang makin lama gitu. Bener. Gitu sih. Nah, yang mau pengen One Adventure tanya sama lo pada saat lo file lo hilang, pertanyaan pertama kali yang keluar dari si Jo apa? Ngomongnya. Waduh, kayak gitu sih. Waduh, gitu. Kunaon baik. Ya, apa ditanya kenapa bisa gitu, terus Ku aing. Ku aing. Gimana? Mau kita mau nggak terus terang bukti otentik ya kan, nggak mungkin. Karena nggak gua ada. sendiri ya. Gua sendiri datang gitu bareng juga kan. bareng juga. Kita berangkat susul ya. Samin duluan. Waktu di Pali itu. Sobat, sebelum kita lanjut, break dulu One Adventure karena di meja ini nggak ada gelas kopi. One Adventure bakal break dulu, kita ngopi dulu bro. Siap. Ya. Siap. Min, apa kopinya nih Min? Sobat, kita break dulu ya. Ini spesial nih. Kopinya Aduh. kopi spesial juga nih. Sobat, jadi sebelum mulai lagi perbincangannya, kopinya udah jadi. One Adventure bakal nyobain nih. Min, kasih Min. Kopinya Min. Ya. Minum. Ditampi Mas Samin. Ini ada. Sudah. Kopi Lampung ini, kopi omongan nih. Suasana dingin malam hari ini ya kan di Bandung sambil ngobrolin dunia media off-road tentunya ya kan sobat ya. Jadi bro, jadi sekilas tentang dunia media off-road kita di Indonesia nih. Ya. Sejauh mana sih menurut Om Jo Tentang si media off-road ya. media off-road Indonesia ya. Hmm. Oke, mungkin sebetulnya gini ya, kalau kita bicara, gua sendiri bicara tentang dunia media off-road di Indonesia itu masih terbatas mungkin ya, tapi nggak nutup kemungkinan sih, mungkin nggak nutup kemungkinan setahun atau 2 tahun lagi bisa lebih rame ya tentang permediaan ya, tentang permediaan. Mudah-mudahan seperti itu, harapannya seperti itu. Tapi mungkin lagi kembali kepada orang atau pelakunya, baik itu secara personal ataupun secara tim dalam konteks media, itu pasti mereka berpikir panjang.
ya. Yang pertama itu. Pasti dong setiap personal atau media atau tim ya, tim dokumentasi yang mau mengabadikan kegiatan off-road berpikir tentang resiko itu pasti. Ya bro ya. Pasti. Yang pertama pasti dengan pasti nggak mau main-main dengan hasil kan, ya kan? Betul. Baik itu foto ataupun video, pasti nggak mau main-main ya, termasuk gue juga nggak mau main tentang hasil gitu. Tapi itu dia, nggak banyak orang untuk saat ini ya, nggak banyak orang sih yang mau terjun langsung ke dunia itu, karena itu dia resikonya sangat luar biasa sih kalau menurut gue ya. Benar. Contohnya gini, kita jadi sekarang di Ayo Offroad, satu orang itu dia megang alat full kamera, lensa, ya kan? Secara kamera itu harganya berapa, bro? Betul. Betul. Lensa itu harganya berapa? Belum alat-alat yang lain, mix lah, apalah dan lain sebagainya, itu resikonya luar biasa. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya namanya kegiatan di luar, outdoor, apalagi off-road, apalagi kalau udah ekspedisi ya. Iya. Itu kalau nggak hujan ya lumpur, terus ya debu udah pasti. Itu resikonya luar biasa, sangat luar biasa resikonya. Iya, itu baru alat bro. Tapi yang paling penting apa? Safety kita, ke diri kitanya ya. Diri kita. Gua selalu sebelum kita berangkat ke kegiatan event peliputan, gue pasti selalu mengulang-ulang tentang safety. Nggak hanya offroader yang mau nyiapin mobil ya bro. Betul. Balik lagi ke kitanya. Kita juga pasti. Offroader kan tagline-nya tuh safety no compromise, ya kan? Betul. Kita juga safety no compromise gitu. Gue sendiri sebagai pimpinan redaksi di sini gitu ya. Sebelum berangkat itu gue selalu briefing, wanti-wanti, sampai gue bilang, lu kalau disudutkan kedua pilihan, gue bilang ke tim ya, Samin ataupun Tay ataupun tim cabutan, kalau lu disudutin kedua pilihan antara lu nyelamatin alat dan nyelamatin nyawa, selamatin dulu nyawa. Lu jangan bilang ini harga puluhan juta atau ratusan juta untuk alat gitu, tapi nyawa lu yang paling utama gitu. Gua nggak bisa gantiin lu ke keluarga lu, nyawa lu tuh nggak bisa digantiin gitu. Mau bilangnya apa ya, karena kegiatan kita itu ya berhubungan dengan safety yang sangat luar biasa bro, jadi nggak sembarangan gitu. Ya Ayo Offroad udah berjalan mau 2 tahun nih, tinggal 5 hari lagi mau 2 tahun. Seiring berjalannya itu kita ngikutin event-event ekspedisi, event kompetisi, kita udah sedikit kita selalu dipahamin tentang safety itu. Ketika kita nge-shoot video, di posisi mana sih yang lebih aman, yang paling aman itu seperti apa gitu. Itu selalu. Contoh gini, contoh kecil ya, ketika kita main ngeliput di ekspedisi, ketika si mobil nge-winch, masa kita mau nge-shoot di belakang mobil gitu ya, nggak seperti itu gitu. Itu kadang-kadang orang ada aja gitu, kalau gua lihat ya, ada juga yang kayak gitu loh bro. Betul. Sering gue teriak-teriakin atau apa gitu, apalagi event UX tuh sangat ketat dengan safety itu luar biasa, itu nggak main-main. Teman-teman sih ya, masukannya ya. Betul. Teman-teman. Ya biarpun gitu, lu pengen dapat footage di belakang mobil ketika nge-winch, minimal biarpun terlanjur lu pengen gitu, diusahakan di belakang pohon gede. Sebagai itu aman, pelindung. Ketika si seling putus amit-amit ya, seling putus, plasma putus, ketika nge-winch mobil itu kelempar ke belakang kan, masih ketahan sama pohon gitu. Karena minimal itu. Tapi kalau sama sih bro, kalau yang gua alamin juga, kalau kadang kita udah fokus kamera ini gitu. Pikiran ini kan ke kamera nih, nggak ke lain-lain. Betul. Dan itu yang kadang gitu pasti iya pasti. Karena setelah kita di hutan itu, segala sesuatu yang nggak mungkin terjadi bisa aja terjadi. Gitu. Makanya gue sangat wanti-wanti banget untuk itu. Kalau setiap event ekspedisi sih insya Allah kita teman-teman biasanya kita sering pecah tuh ya. Wah ini ngejar footage gitu. Kita sering pecah tuh di hutan itu. Ketika pecah, teman-teman masing-masing dia udah bawa alat safety masing-masing bro. Kompor, ultralight, alat masaknya,
buat tempat teduh hujan, buat jas hujan, fly seat itu masing-masing udah bawa, termasuk hemok ketika kita harus, biasanya kan kalau ekspedisi kita ada juga ketika stuck itu lama tuh yang belakang gitu kan, harus nunggu gitu kan lama sampai malam. Kemarin terjadi sih di seperti itu. Gua tuh yang paling depan kemarin tuh, kita gua ngikutin depan, yang belakang lama, waduh gelar dulu aja fly seat gitu, terus bikin hemok. Harus prepare dong di kitanya sebagai pribadi ya bro ya. Intinya seperti itu. Nah, sobat, sedikit tentang tadi penjelasan buat safety ya, safety, karena selain off-roader juga yang melakukan perjalanan atau off-road, kami sebagai media pun tentunya harus sadar diri di mana kita berada ya bro. Betul. Di mana kita berada, terus lingkungan kita juga nggak tahu nih pohon bakal rubuh apa enggak. Betul. Pada saat di wind ya kan, kemudian masalah lain lah di luaran yang mungkin hujan apa semua dan segala macam kita nggak tahu sobat, karena kalau udah hujan suara mesin aja mungkin nggak kedengeran atau seperti apa ya kan. Jadi ya keep safety juga ya bro. Nah, betul. Sedikit gue nyinggung Om, suatu kegiatan apapun di luar ruangan, baik itu off-road, apalagi kita sebagai media tentunya kan tak lepas dari budget ya bro. Gua aja pribadi udah otomatis, apalagi lu yang ngegroup, udah pasti lebih besar dari gua bro. Betul. Aku sih bro, lu gimana nyingkapinnya untuk suatu perjalanan? Karena kan ya memang ya itu yang harus gua pertanyakan nih ke teman-teman Hayo Off-road ya kan. Karena ya gua juga ngalamin yang lu pergi sendiri mondar mandir segala macam itu pasti butuh anggaran yang nggak kecil bro, gitu loh. Ya lu mau ngomong ya hobi lah Om, pokoknya kita puas, sudahlah ya kan. Kita juga bicara seperti apa sih bro lu nyikapinnya untuk masalah anggaran lu, perjalanan lu seperti buat liputan yang memang panjang long trip, kalau sehari 2 hari oke lah. Iya. Ini pertanyaan berbahaya nih. Ya kan ide maksudnya kan dari teman-teman kayak gua kan media misalkan betul. Entah lu mau jualan apa kek atau seperti apa. Siap. Ya, seperti itu loh. Siap. Ya gini sih, itu dia. Kalau kita bicara tentang itu, balik lagi kita flashback lagi tentang kenapa Hayo Off-road itu dibangun. Nah, awalnya sih memang coba-coba, iseng-iseng ya. Gue nggak sengaja, itu dia yang tadi gue ceritain, cuman yang penting ada dokumentasi gitu kan. Tapi awalnya gue pikir cuman Hayo Off-road aja untuk nyimpen foto gitu, ya kan. Pas gue iseng, dulu ada event Jabar Guyub di Jawa Barat, itu 3 seri. Nah, seri pertama itu di Subang. Nah, seri pertama Jabar Guyub Subang itu baru gua mediakan sebagai official media gitu. Ya kan? Kebetulan dulu kenal sama Om Kuri, awalnya kenal sama Om Kuri di pengurus Jawa Barat juga, pengurus pusat juga di IOM. Terus dia penyelenggara juga di event tersebut sebagai panitia. Awalnya di sana, coba gua mediain. Itu ya pakai kocek sendiri karena hobi ya, karena kocek sendiri hobi. Terus seri keduanya di Ciamis itu Herdi kemarin yang berangkat, karena gua nggak ada kebetulan ada halangan jadi nggak berangkat. Seri 3-nya di Cipatat di Padalarang ya, KBB Kabupaten Bandung Barat. Nah itu full tim, itu udah mulai full tim tuh. Samin mulai, Ray udah ada belum ya? Belum ada, Ray belum ada tuh. Belum ada ya. Masih ada Samin dulu, Ray, Samin, saya sama RD. Itu udah mulai tuh, karena kita ada beberapa tim, beberapa orang, maksudnya udah mulai ngeluarin budget serius untuk itu, ya kan? Karena ya secara dong kita masa jalan kaki, pakai mobil juga kan harus pakai bensin kan gitu ya istilahnya. Kebetulan dulu kita pakai si Douglas juga, Douglas sudah ada nih sebelum Hayo Off-road lahir, si Douglas sudah ada. Nah, ya pakai kocek sendiri, ya, mulai dari sana, kok seru ya ngeliput event kompetisi gitu kan. Baru gue langsung berpikir ini media, dulu tagline-nya official media 4x4, nah ini nih. Yang pertama. Yang pertama, Hayo Off-road 4x4, itu doang dulu. Ini nih baju pertama nih. Nah, ketika itu gue berpikir, seru juga nih. Ternyata off-road itu ada kompetisi nasionalnya gitu ya. Ada kompetisi nasionalnya. Wah, gue pengen ini
wajib nih tahun depan, dulu Jebuar Guyup itu akhir tahun 2021, 2022 ini wajib gua full ke Jurnas ngeliput gitu. Ngeliput. Waktu itu ke Jurnas Seri pertama di Pali. ini ya. Ini Jurnas ya? ini ya. Ikatan Ke Jurnas Motor ini, Indonesia, ya. Ikatan Motor Indonesia. Ini dulu diadakan 5 seri. Nah, gua berniat ini pengen bener-bener jadi media Indonesia gitu lah bahasanya, Indonesia. Karena ketika menurut pandangan gue ya, ketika gua ngeliput si Hayo Offroad ini ngeliput full ke Jurnas ini yang berada di beberapa daerah, gua udah mendeklar sendiri ya ini ya dengan sangat pedenya. Wah, ini sah dong kalau gua cantumin sebagai official media offroad 4x4 Indonesia gitu. Tapi ketika event ke Jurnas semua kita dapetin gitu. Nah, alhamdulillah 2022 kita dapat ya. 2022 kita dapat semua ke Jurnas. Kita liput semua ke Jurnas dan ya tagline bawahnya itu Hayo Offroad, sekarang di logonya itu di bawah ada official official media 4x4 offroad 4x4 Indonesia gitu. Seperti itu. Nah, yang tadi pertanyaannya yang budget tadi ya. Tentunya secara bro di Pali, di Palembang ya. Terus di Lombok, Jogja, ya kan, Jambi, ya kan. Nah itu siapa gitu kan? Dari mana duitnya? Betul. Dari mana duitnya? Orang mah tanya mah jalan-jalan dulu bro, ya kan. Gitu. Bengharu ya pokoknya orang mah. Dulu ya. Ini suka duka ya. Ya alhamdulillah dulu kita berangkat itu low budget ya. Yang pertama low budget karena Samin berangkat duluan, nebeng tuh ke Haji Ali. Nebeng ke Haji Ali ikut bareng lah, itu free lah pokoknya gitu ya. Pokoknya. Nah, kalau gua kebetulan karena dulu waktu mau maksain pakai si 12 kayaknya nggak mungkin. Ke Sumatera dulu mesinnya masih bawaan gitu kan, masih standar ya. Nggak mungkin, udahlah. Pakai anggaran pribadi dulu gitu. Gua kebetulan dulu berangkat sama Ray, berdua pakai pesawat. Pulang sama Haji Ali. Jadi low budget, tapi yang penting kita udah kesana aja. Selesai itu putaran pertama. Putaran kedua mikir lagi tuh 1 bulan ke depan ya kalau nggak salah ya. Dempetan kalau nggak salah ya bro ya. Hampir dekat itu. 3 bulan hampir dekat. Nah, putaran kedua itu di Lombok. Nah, ini anjing, ini gue sama Herdi tuh. Dulu yang mikir tuh gue sama Herdi. Gue bilang, gimana nih putaran 2 Lombok ya? Kayaknya nggak mungkin deh kita Indonesia anjir gitu. Indonesia. Kenapa? Budgetnya, tapi gue pikir kan gue juga sering senang ya bikin merchandise baju, kan senang bikin dulu ya baju-baju band kayak gini gue bikin juga gitu kan. Kebetulan kenal sama teman-teman band. Nah terus gini aja udah cobain, kita kan orang-orang udah pada sedikit tahu gitu kan tentang si Hayo Offroad itu media gitu. Cobalah kita bikin merchandise jersey dulu, yang warna hijau. Jersey warna hijau kita bikin PO, jadi nggak jadi gimana nanti gue bilang. Dulu itu gue bikin cuman 100 omongan, cuman 100 piece. Gua bikin PO jaraknya 1 minggu ke event. Enggak. Maksudnya PO-nya itu hamin berapa? Hamin 20 harian lah mau ke event tersebut. Gua bikin PO jaraknya 1 minggu. Itu harga 1 jersinya itu yang hijau itu 200.000. 200.000 satunya. Dikali 100 kan 20 juta. Nah, gua bikin jersey itu, gua sounding. Itu ide dari Haji Ali sebetulnya. Ke teman-teman. Betul, ke teman-teman off-road, penyuka off-road. Lo mau gua nih gua bikin ini Hayo Offroad jersey yang warna hijau. Gua todongin ke off-road. Hendrik. Todong Asep ML. Haji Agus, gua todongin yang Jawa Baratan gitu. Oh iya, bikin. Logonya ditempelin, ada logonya di belakang. Logonya tuh ada. Itu jarak 4 hari Om Rud, alhamdulillah omongan beak habis 4 hari padahal baju belum ada habis itu gitu. Itu
Ya berarti 20 juta tuh, dapat 20 juta, gue langsung produksi, bikin jersey itu, produksi langsung. Nah, apa namanya, marginnya, alhamdulillah, gue bilangnya ini bisa kita berangkat Lombok. Nah dari sana gitu. Dari sana ya, terus lah jadi karena seneng ya, tapi gue pun nggak bikin yang jor-joran si merchandise saya pun nggak, tapi terbatas. Enggak. Sekali bikin cepet, paling sekali bikin cepet gitu. Termasuk si baju yang ini nih. Ini yang artikel kedua sebetulnya, yang pertama ada. Habis yang itu yang baju ini. Yang kedua kali. Ini yang pertama, jersey yang pertama, ini yang kedua yang bahannya kayak gini. Gitu. Harapan lu apa sih sebenarnya? Ya benar ya harapannya atau harapan lah ya pasti. Harapan ke depannya ya, karena kan di mana ya kalau All Adventure sendiri bro, udah pasti tanggungan gua sendiri bro. Ya kan, lu harus nanggung. Lu jangan sedih dong bro. Lu harus nanggung beberapa kepala bro di sini. Yang memang kita bicara tentang Hayo Offroad itu adalah media yang banyak beberapa tenaga kerja yang pasti ya kan, nge-hire orang-orang yang expert di bidangnya. Betul, ya kan, dan itu nggak mudah menurut gua ya. Menurut gua nggak mudah bro nyari orang kayak Samin sama Habib. Bener, susah bro. Susah. Oke, lu mau liputan di mana? Di gedung, di hotel, banyak bro. Banyak orangnya banyak. Liputan di mana om? Di hutan. Lu tidur di hutan, nggak mudah ya bro. Nggak banyak bro orang mau kayak gitu bro. Kalau lo memang nggak jiwa, bener. Lo nggak jiwa dan lo harus ngejaga mereka, dan itu kan terlepas dari ya pasti bro. Makasih ya. enggak bro makasih. Gimana bro, mantap bro. Makasih ya. Nih makasih ya. Sama-sama. Ngeri. Bercanda. Iya sih gitu aman ya. Tadi kan nyambung dari cerita tadi juga ya. Ya tentunya itu pasti, karena ya namanya orang hidup. Bener. Ya kan, namanya orang hidup, biarpun bahasanya ya Ray sama Samin pasti butuh kos juga untuk keseharian dia, aja untuk apa dan lain sebagainya, pasti ada budget juga gitu. Itu yang sangat gua pikirin. Lagian pun dari awal sebetulnya teman-teman Samin sama Ray ini kan awalnya freelance, bahasanya dulu freelance. Jadi setiap event ya Ray ya, Min ya. Setiap event baru gua bayar. Beres event baru gua bayar. Ketika si Hayo Offroad ini gua berpikir untuk serius, benar. Ya gua serius, mau nggak mau gua cemplungin aja semuanya gitu. Awalnya kagok berontok gitu. Nah, ya budget pribadi lah yang pertama ya, budget pribadi termasuk si alat semuanya budget pribadi. Termasuk juga kos untuk penghasilan teman-teman gitu pribadi. Nah, karena alasan gua nyemplung sekaligus itu, gua berpikir ini mungkin bisa jadi simbiosis mutualisme nantinya. Kenapa? Karena gua rasain ketika orang itu tahu oh kita tuh media Hayo Offroad, lu juga pasti seperti ini. Maksudnya gini, selesai event pasti banyak yang DM atau WhatsApp bro. Ya kan? Nggak apa-apa. Itu kan media juga. Selesai event pasti banyak, dan alhamdulillah. Maksudnya ya ketika itu dia simbiosis mutualisme. Benar. Mereka butuh dokumentasi. Meskipun menganggap seperti apa, tetap mereka butuh dokumentasi. Nah alhamdulillah ya, sebagian besar sih para offroader ataupun penyelenggara menanggap respon positif tentang itu bro. Alhamdulillah gitu. Makanya ya teman-teman nih Ray sama Samin ini yang tadinya freelance, lu kayak sedih. Yang tadinya freelance bisa jadi tim utuh, tim asli dari media Hayo Offroad ini gitu. Karena itu dia. Nah ini pun kayak gini nih, ini alhamdulillah kita
ada tempat khusus di sini, base campnya si Hayo Offroad lah ya. Ya artinya harus ada budget khusus juga untuk ini, gitu kan, untuk produksi semua dan lain sebagainya, termasuk ya bayar listrik dan lain sebagainya, itu kita pikirkan gitu. Ya dengan harapan ya kan, dengan harapan ketika kita, apalagi kita di hire sebagai official media, gue berharap yang penting kos produksi ketutup itu udah alhamdulillah. Benar. Kos produksi ketutup alhamdulillah. Ya alhamdulillah sejauh ini. Kayak kemarin event yang paling luar biasa, gue bilang ya, yang paling luar biasa yang pernah kita liput itu YOX. Untuk saat ini YOX itu sangat banget menghargai kerja keras kita di lapangan, bro. Iya, timnya luar biasa, panitianya luar biasa. Wah, pokoknya Pak Yoyo, Pak Ambono, Pak Win, Mas Adib itu, wah, teman-teman offroader lah ya, teman-teman offroader termasuk semuanya, teman-teman offroader semuanya. Itu yang meskipun gue di luar waktu itu, gue tahu bro, gue tahu. Ya alhamdulillah sangat luar biasa, sangat luar. Itu yang event sampai saat ini, maksudnya masih terharu dengan event tersebut. Kita bisa disambut dengan luar biasa gitu kan di event YOX tersebut. Ya besar harapan memang ya. Semua ya para penyelenggara event, baik itu kompetisi ataupun ekspedisi, silakan mau pakai jasa kita, silakan. Kita udah siapin juga segala sesuatunya yang memang dibutuhkan untuk event tersebut, termasuk alat-alat dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah sih positif ya. Yang memanusiakan manusia itu ya alhamdulillah. Ya. Bro, kopi lagi bro. Ini agak tegang agak tegang. Obrolan nyantai, ngopi, tapi bermanfaat ini ya bro. Mudah-mudahan bermanfaat ya bro. Memanusiakan manusia. Aset bro, mereka ini aset bro. Lo lebih mahal mereka daripada kamera lo bro, yang harga puluhan juta bro. Bener gak? Iya. Nggak ada gunanya bro. Iya. Nggak ada gunanya kamera lo mahal tanpa mereka. Betul. Nggak ada gunanya. Iya. Karena ya itu dia, ketika kita nyemplung ke media, nggak mungkin dong gitu kan kita. Ya susah. Om Wan mungkin ngerasain ya ketika ada followers kita yang minta like dong atau minta apa dong dan lain sebagainya gitu. Tapi kota kita terbatas. Gue juga gitu dulu kan. Sama, gue dulu sendiri. Sorry bro, kota gue terbatas aja. Alasan kita apa? Sinyal jelek. Sinyal jelek dan lain sebagainya itulah. Ya itu dia besar harapan kami, kita sih besar harapan si Hayo Offroad kita bisa bersimbiosis mutualisme dengan para penyelenggara event di Indonesia khususnya. Ya karena itu dia. Insya Allah kita akan lebih serius lagi di Hayo Offroad ini. Nah ini, tapi sebenarnya lebih enak waktu kita ngobrol gini, emang harus ada offroader di sini. Satu aja kita culik. Gitu. Waktu ya kita culik. Jadi biar imbang. Bisa. Biar imbang beritanya. Tapi banyak sih semuanya alhamdulillah ya. Sejauh ini kenapa Hayo Offroad bisa berdiri, karena kepercayaan para viewers, para offroader semuanya, para penyelenggara event juga. Gue secara viewer. pribadi ucapin terima kasih banyak terima Luar biasa. kasih. Yang beli merchandise-nya Hayo Offroad, alhamdulillah. Jangan lupa beli. Makanya gue sampai saat ini masih ada ya, karena itu sih. Yang paling utama itu. Benar. Yang paling utama itu. Bro, Hayo Offroad 2 tahun. Ya kan? Tentu masa-masa yang ya bisa dibilang apa ya, lo jatuh pasti atau ya yo ngalamin lah sama, karena sosok di media itu kan perasaan juga bro. Betul. Menurut gue perasaan sih, hobi, di media, perasaan. Karena kita harus ngelakuin sesuatu yang lo harus suka, cintai ya. Pada saat lo nggak suka, pada saat lo marah, pada saat lo kesel, lo harus ngakuin bro. Iya. Dengan tampilan yang baik. Iya. Itu sih menurut gua di media. Iya. Nah tentunya lo punya harapan ke depan, Hayo Offroad itu bakal mau apa nih, go setelah 2 tahun
lu bakal nyiptain sesuatu terobosan terbaru kah, terus konten-konten yang terbaru kah, atau apa nih buat di tahun kedua ya? Tahun kedua. Bentar lagi ulang tahun. Tahun ketiga mungkin. Tahun ya, masuk tahun ketiga. Ya. Hayo Offroad. Terobosan apa yang bakal lu lakuin bro untuk Hayo Offroad? Jadi gini ya Muan. Ya itu dia, karena kepercayaan teman-teman pecinta offroad, offroader, terus para penyelenggara event, kita lebih pengen mengoptimalkan lagi, pengen lebih mengoptimalkan lagi untuk menyajikan tayangan secara visual yang lebih enak dinikmatin. Nah, gue berpikir gini, ikut ke beberapa event rally ataupun event-event sekelas dunia ya, sekelas dunia MotoGP. Kenapa sih mereka bisa live streaming itu event gitu ya? Nah, gue berpikir kenapa sih Hayo Offroad nggak bisa gitu? Bisa dong. Nah, itu dia makanya. Nah, gue rencana sama soalnya kan. Betul, gue rencana ya, mudah-mudahan ini doa bisa terrealisasi kalau ada modal. Pemirsa semua ya, siapa tahu ada yang mau support karena untuk live streaming, terus terang kita buka aja bro. Karena bakal seru ya kan. Harapan banyak emang sobat-sobat semua yang mengharapkan bro live dong, live streaming kayak MotoGP, kayak Formula One. Bro, budgetnya bro, gila. Terus langsung ada list starting gate sama poin waktu langsung muncul setelah dia orang balap. Habis PTC muncul, langsung ditayangin. Bro, itu kan mahal ya bro. Cakep banget. Ya. Pengen sobat, tapi ya kita juga nggak mimpi sih, mimpi juga pengen seperti itu sih ya dan Hayo Offroad mungkin lagi nyiapin itu di tahun ketiga sobat. Keren. Bentar dulu, keren modalnya dulu. Iya kan kita, wah gila, mahal bro. Wah. Iya sih, gue kepikir kayak gitu Oman. Gue kepikir kenapa sih Hayo Offroad nggak bisa gitu. Gue kadang-kadang sempat kepikir, sering diskusi sih sama Samin yang lebih intens tentang itu ya, karena dia yang pegang administrasi. Min, sedih gitu ya. Kurang berapa Min? Min, gue bilang kayaknya kalau kita jual si Douglas juga, itu belakang gue ya. Kalau kita jual si Douglas juga kayaknya bakal cukup. Gue bilang karena gue udah searching, udah nanya-nanya tentang alat yang untuk bisa live streaming. Gitu. HDMI transmitter, receiver dan lain sebagainya. Tapi kan kalau lu pakai itu kan bisa lu jual sama penyelenggara, bro. Betul. Penyelenggara juga harus ada budgetnya dong. Setahu gua kurang lebih lumayan tuh, bro, sewa itu, bro. Iya, gua udah tanya-tanya juga. Intinya gini ya. Mungkin gini ya, itu dia makanya gua bilang dari tadi tentang simbiosis mutualisme kesananya gitu ya. Betul. Nggak usah neko-neko tentang itu. Karena kalau kita bicara tentang kegiatan off-road, apalagi kita di media yang khusus mendokumentasikan itu, gue bilang ya bukan lagi alat yang kita pikirkan ketika disudutkan kedua pilihan untuk nyelamatin alat atau nyawa, kan gue bilang seperti itu. Betul, gitu. betul. Tapi siapa yang mau kan gitu? Lu suruh siapa lu media atau apa lu kerjaan kayak gini? Memang iya seperti itu, memang iya tapi setidaknya mohon maaf nih, setidaknya para penyelenggara event dan lain sebagainya itu kita tuh ngeluarin cost budget untuk A, B, C, D, F, G itu seperti apa sih? Gue sih sempat bikin offering ya, mungkin para penyelenggara seperti UX kemarin gue bikin offering itu pengajuan ya, karena mereka secara mereka media resmi, bukan media resmi, klub resmi ya, klub resmi yang memang bisa dibilang nasional terus dan butuh promosi dong tentunya. Jelas. Event itu. Nah makanya gue bikin offering. Pertengahan tahun kemarin baru gue serius untuk bikin offering seperti itu. Jadi para penyelenggara itu tahu ketika mau nge-hire Hayo Offroad secara khusus itu berapa sih gitu. Gue sih sebetulnya nggak neko-neko untuk itu ya, nggak neko-neko untuk itu. Terus di offering juga gue nggak yang baku gitu, masih ada bisa negosiasi. Tentatif lah. Masih bisa untuk negosiasi. Gitu. Silakan aja. Yang penting
itu dia masuk akal karena kan Betul. gue bawa anak-anak juga gitu yang notabene mereka pasti Ya, pengen punya tabungan dong gitu, mereka mau merit dong gitu kan. betul. Apalagi kita nggak tahu mereka udah merit, kalau budgetnya nggak sesuai bisa aja loh Kawin udah kali ya. Min. Bisa aja kalau nggak sesuai mereka udah punya istri, punya anak. Anjir gua di Hayop tuh cuman gini-gini doang kan buat apa gitu kan. Iya. Ya kan pasti kayak gitu kan. Betul. Realistis dong, Bro. Realistis. Ya kan. Ya gua juga sama, gua punya anak, gua punya istri. Yang notabene dapur harus ngebul lah bahasanya gitu. Mereka juga nggak mungkin gua udah secukupnya aja. Apalagi bilang makasih. Makasih gitu. Itu kata-kata yang aduh ya Allah menyakitkan. Makasih. Tapi enggak gua sebutin enggak. Ya, gue sangat apresiasi. Ngopi lagi, Bro. Ya lagi. Lama-lama apa? Kopi yang pahit ini jadi manis ya, Bro? Jadi manis. Enggak terlalu banyak pahit ya. cukup kopi aja yang pahit, Om. Oh gitu. Cukup kopi aja yang pahit. Makanya ya itu dia, kita harus ya minimal teman-teman ini bisa dapat penghasilan yang sesuai mereka harapkan gitu. Itu Harapan 2 tahun Hayo Offroad. Ya, Bro ya. Ya, harapan Itulah harapan 2 tahun harapan. Hayo Offroad. Nah, sharing cerita soal pengalaman suka duka teman-teman dari Hayo Offroad menginjak 2 tahun perjalanan mereka mengikuti kegiatan adventure ekspedisi maupun kompetisi di Indonesia, sobat. Ya, terlepas dari suka dan duka tentunya memberikan pelajaran dan pengalaman yang membuat makin berkembang dan makin majunya Hayo Offroad karena tidak terlepas dari sukanya aja, dukanya pun itu menjadi obat dan pengalaman buat mereka. Ya, Bro ya. Betul. Gitu. Selamat, bentar lagi bakal ulang tahun. Iya. Terakhir, One Adventure bakal nanya kesiapan teman-teman karena akhir tahun ini padat banget kegiatan, ya kan? Yang terdekat adalah kita bakal liputan bareng sama Hayo Offroad juga di Wejaur, West Java Adventure Offroad ya. Betul. Wejaur di Ciamis dalam 2 hari ke depan, sobat. Kemudian DFC itu Jarum ya, Bro ya. Apa sih? Di Forest Challenge. Di Forest Challenge yang di Garut, Ya. Jawa Barat juga. Kemudian ada lagi Kejurda seri terakhir Final di 3 Jawa Barat, IMI ya, final di Tasikmalaya ya, Bro. Ya. Tasikmalaya. Kemudian ada lagi nanti DPS Challenge di Sentul. Ya. Di Sentul di bulan November ya, Bro. Bulan November. Ya. Bulan November. Itu dan Piala Bamsud itu keren itu. Piala- Wah, itu pestanya offroader itu. kayaknya sih kalau Gila, dengar itu bakal gila. malam ya, Bro ya, mainnya. Ada night race juga. Night Ada night race. Iya. Wah, keren tuh, tontonan menarik itu, Bro. Iya, benar. Entertain banget itu dah. Keren banget. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan kami semua sehat. Amin. Jadi bisa menyajikan tontonan yang menarik buat Amin. sobat semuanya. Bro, kesiapan nih. Lu bicara kesiapan buat berangkat. Singkat aja lu jelasin. Lu ngapain nih mau berangkat dalam 2 hari? Persiapan yang udah lu lakuin, bla 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 segala macam. Oke. Persiapan rutin kita secara tim sih. Ya sebetulnya kita udah ada jadwal-jadwal tertentu namanya. Karena Untuk bagian-bagiannya ya. ya udah ada jadwal juga ketika mau offroad official media ke anu, ngeliput ke anu, itu udah kita jadwalin. Jadi takutnya ya kita sebetulnya dengan tim yang ini juga udah masih terbatas gitu. Ketika Betul. eventnya bentrok-bentrok. Ini kan Hayo Offroad aja yang personilnya segini bilang terbatas, Bro. ya karena eventnya banyak, Om. Bener, Ini bener. masuk akhir tahun terus menjelang pemilu ya. Ya, Kayak dibatasi ya. Ya betul, West Java sama di FC itu memang secara tanggal nggak bentrok ya, tapi berdekatan. Secara karena itu dia bicara tentang kesiapan tadi ya, omongan kita biasanya ya menyiapkan setelah jadwal. Nah, persiapan mau event itu tentunya pasti fit dulu, sehat dulu, ya kan, baru alat-alat, baru kita siapin alat-alat. Nah, ketika event itu biasanya event itu Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan.
Scrutnya di Kamis. Nah kita Kamis datang, kalau event Jawa Barat sih masih bisa kita kejarin cepet ya. Datang tuh maksudnya nggak harus bermalam di sana. Biasanya kita berangkat subuh jam 4 subuh, minimal jam 5 subuh. Udah bisa istirahat dulu di tempat. Istirahat di tempat karena yang pertama kita lakuin itu kita nge-shoot scrutineering. Scrutineering, terus wawancara ke penyelenggara dan beberapa peserta secara random itu biasanya. Nah, baru start day di hari berikutnya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Biasanya seperti itu. Gitu. Sampai eventnya selesai ya. Suka dukanya panjang lebar itu. Kalau udah di dalam, kalau untuk event ekspedisi ya. Kalau event kompetisi juga ya biasanya seperti itu. Kalau kompetisi kan 2 hari kan, Sabtu Minggu. Kita berangkatnya Jumat biasanya. Ya, Jumat subuh juga gitu. Jadi Hamin 1 pas Scrut itu kita harus sudah ready. Seperti itu. Ya tentunya doa itu yang paling utama, doa selamatan, terus briefing. Gue selalu mengulang-ulang itu dia tentang safety, tentang keselamatan. Itu pasti gue sering ulang-ulang tentang itu. Betul. Karena memang ya mau gimana lagi bro, kita harus tetap ngejaga diri kita sih. Betul. Untuk liputan, karena resiko yang kita hadapi baik race balapan maupun adventure ekspedisi semuanya beresiko. Baik yang diliput maupun yang ngeliput. Iya, ya kan? Makanya kegiatan kita ini, ya maksudnya kegiatan tentang dokumentasi ataupun kita bilang media ini sangat jarang kalau gue bilangnya, yang lebih khusus ya. Kalau kita bilang tentang orang yang specialty tentang foto outdoor yang normal biasa-biasa aja gitu, sama yang indoor apalagi itu sangat banyak sekali ya kira ya, itu banyak gitu, tabalatak bahasa nama gitu, banyak banget. Tapi ketika ngeliput event off-road yang notabene off-road ekstrim itu jarang sih, jarang. Cuman lu aja nekat kalau orang bilang nekat, betul, nekat ya mudah-mudahan sih kedepannya banyak yang menganggap bahwasannya oh iya Hayo Off-Road tuh kerjaannya seperti ini ya. Dengan datangnya Om Wawan ke sini mungkin kita bisa sedikit mencurahkan tentang isi hati, isi hati, mewakili perasaan manapun tuh. Bro, terakhir buat sobat semuanya bro. Ya. Gimana? Kata-kata terakhir buat sobat semuanya sebelum kita tutup. Kata-kata terakhir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mancing, rajin macul. Ya intinya sih kata-kata terakhir apa ya? Off-road itu salah satu dunia yang seru ya. Off-road itu ya mungkin oke lah kita bilang off-road ini sangat identik ya. Nggak semua orang bisa suka off-road juga ya. Tapi dengan adanya, insya Allah dengan adanya kita, selama kita ada, kita bakal menyajikan tentang kegiatan off-road, mengupas tuntas tentang si off-road seperti apa ya, tentunya kegiatan 4x4 seperti apa ya, dan masukan-masukan dari teman-teman juga. itu pasti masukan dari teman-teman, dari viewers kita, dari subscriber kita yang terima kasih ya, ya. Sangat-sangat terima kasih. Kita masih kita terima banget masukan, keluhan dan lain sebagainya. Ya kita juga dapat berdiri seperti ini karena itu, karena masukan dari teman-teman ini. Lo Bib, off-road. Intinya nikmatin terus liputannya. Ada ini lain. Ada ini lain. Gaji hayang naik atau naon? Hayo Off-Road, harapan lo bersama Hayo Off-Road dulu nih. Harapannya semoga karena tahun kedua kan, ulang tahun nih. Semoga kedepannya nggak cuma di Indonesia ya. Bisa sampai internasional. Internasional. Amin. Sebagai media ya. Ya sebagai media. Itu? Ya. Go internasional. Min, 2 tahun ulang tahun Hayo Off-Road. Naon siap. Ayang naon. Tetap solid. Tetap solid. Amin. Makin jaya.
Jaya. Gue tambahan dikit nih Om Wan. Mungkin insya Allah sih gue berharap ketika si Hayo Offroad ini menjadi sangat dipercaya oleh teman-teman di pecinta offroad ya. Insya Allah mudah-mudahan ketika ada rezeki yang oke di si Hayo Offroad ini, gue berharap sih mudah-mudahan ya ini ya, mudah-mudahan kita bisa bikin harapan gue sih. Gua, kayak tadi kan apa live streaming apa semua ketika semua udah settle udah oke, gue pengen bikin kompetisi. Oh keren. Hayo Hayo Offroad Offroad competition lah ya. Apa nama Hayo Offroad? iya, rencananya kayak gitu. Bergilir nih. Itu iya kira bergilir gitu. Benar. pengen harapannya seperti itu. Kan udah tahu angkanya berapa ya kan? Udah tahu insyaallah udah tahu, karena kita kan sering diskusi sama penyelenggara ya, Kompori, kita kan sering jadi official media juga. Kalau bikin event itu seperti apa, suka duka, terus ya termasuk budget ya, karena semua itu harus perlu ada budget. Insyaallah mudah-mudahan doain ya teman-teman. Sobat doain Sobat One Adventure, doain semuanya. Bakal mudah-mudahan piala bergilir Hayo Offroad. Wah. Keren. Hayo Offroad Challenge. Hayo Offroad Challenge. Bismillah. Jadi mudah-mudahan semua doa terkabul semua Hayo Offroad. Amin. Ya kan? Amin. Capai semua. One Adventure juga hanya bisa support doa. Ya, amin. Terima kasih Om. Semuanya, dan terima kasih udah disambut di base campnya Hayo Offroad nih. Siap. Ya, pertama kali One Adventure berkunjung ke sini. Siap. Kita hanya seliweran di media sosial, ketemu di event, ya kan. Akhirnya kali ini One Adventure mau mendekati hari ulang tahunnya Hayo Offroad, One Adventure datang ke base campnya, ya, bersama dengan teman-teman personil yang tetap solid, ya kan. Karena lingkungan One Adventure pun di lapangan ya mereka yang sempat ngobrol di lapangan itu ya mereka, meskipun bicaranya melalui kamera ya bro kita ya, ada syuting kamera kita ya. Itu aja, terima kasih Om Jo. Siap. Obrolannya. Terima kasih Oman udah datang ke Mabes Hayo Offroad. Selamat ulang tahun duluan lah gue lah. Ya, selamat ulang tahun. Belum ya. Selamat ulang tahun. Bib, Siap. thank you ya, sukses go internasionalnya. Siap. Ya kan. Bib, Min. makin jaya, Min. Selalu Gerak kawin gitu. gerak kawin, Min. Mudah-mudahan makin cepet ya kan. Itu aja sobat, semoga cerita malam hari ini sambil ngobrol kita kopi menjadi inspirasi ya kan, menjadi motivasi juga buat teman-teman yang mau terjun ke dunia media. Silakan. Iya bro ya, Okay. karena ya sedikit banyak itu suka duka yang kita obrolin tadi ya bro ya. Suka duka kita menjadi media seperti apa. Tapi mungkin suka media sekedar wacana dari lisan aja, ya kan. Kalau pengen tahu secara langsung, ayo join aja. Ayo join, no. Teman-teman yang mau join silakan ya kan. Jadi itu aja lah bro. Siap. Malam hari ini thank you ya kan, kita jaga kesehatan juga selama 2 hari ke depan. Kita bakal lanjut masuk ke hutan ya kan, kita bakal liputan ya kan, saksikan acara kami berdua ya kan. Hayo Offroad dan One Adventure. Itu aja. Apalagi bro? Tagline. Closing sama tagline aja. Oke, tetap adventure jangan nggak adventure dari Siap. One Adventure. Apa? Tetap adventure jangan nggak adventure. Kita kebalikan aja bro. Oke. Kebalikan aja. Oke. Tetap apa? Tetap adventure jangan nggak adventure. Tetap adventure. Jangan nggak adventure. Iya. Oke, siap. Gua dulu ya. Gua dulu apa lu dulu? Oh ya lu dulu. Baru gua penutupnya. Punya mobil offroad jangan di garasi aja ya. Itu kan ini ya. Ini ya. Hayo Offroad. Hayo Offroad. Tetap adventure jangan nggak adventure. Oh iya, Oke. siap. Oke bro, itu aja. Thank you. Tetap adventure, jangan nggak adventure. Punya mobil offroad Jangan jangan di garasi aja. Hayo Offroad.